Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid At-Taqarrub Perumahan Taman Pinang Indah Sidoarjo dengan mengangkat topik jagalah kefitrian dengan saling bermaaf-maafan dalam beridul fitri. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita tiada henti-hentinya untuk senantiasa berpesan, pesan dan wasiat tentang ketakwaan, wasiat untuk menjaga kepatuhan kita kepada Allah terhadap apapun bentuk perintah Allah, sehingga perintah ini mudah-mudahan dengan hidayah dan ma'unah dari Allah kita semua bisa menjalankannya dan tahu segala bentuk larangan Allah, sehingga larangan itu betul-betul mampu kita tinggalkan dengan harapan tatkala ajal sudah berakhir kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Kita akan minta dengan akhir yang husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan qoblal maut, dan kita pun minta mudah-mudahan diberi rezeki berupa taubat sebelum maut menjemput. Dan yang terakhir, Allahumma tsabbit qulubana 'ala dinik. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa tetap dalam Islam sebagai agama kita. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tiga hal itu sangat tepat jika kemudian kita hubungkan dengan makna kefitrian yang kita peroleh selama Ramadan kemarin. Kenapa? Sebagaimana yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ada tiga hal yang merupakan mengembalikan jati diri kita, karena sesungguhnya Allah sudah menciptakan kita dalam posisi bersih suci, sebagaimana Allah tegaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30, faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu pada agama yang bersih, yang lurus, fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha, tetaplah pada fitrah Allah
yang Allah ciptakan manusia tetap pada fitrahnya. Kata fitrah ini di dalam tafsir Al-Baydawi disebutkan bahwa fitrah Allah ini adalah gharizah, tabiat, kepatuhan kita kepada Allah yang mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, tatkala Allah mengambil persaksian kepada kita saat kita berada di alam ruh, saat kita masih di tulang punggung bapak-bapak kita, min zuhurihim, di tulang punggung bapak-bapak kita, berarti belum terbentuk jasad kita, fisik kita. Saat itu Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Apa yang kita jawab ketika kita masih di alam ruh? Kita ditanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab, bala syahidana, ya kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka Ramadan itu terasa begitu penting di dalam mengembalikan kefitrahan itu. Kenapa? Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuninyalah dosa-dosa yang terdahulu. Redaksi berikutnya, man qama ramadhana imanan wahtisaban, siapa yang sholat di bulan Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang terdahulu. Dan jikalau dari tanggal pertama hingga tanggal terakhir tidak ada satu malam pun yang kita lewatkan untuk tidak sholat tarawih atau qiyamul lail, maka di saat itu ada satu malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Maka Rasulullah pun bersabda, man qama fi Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Bahkan saking bersihnya dosa, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kayauma waladathu ummuhu, seperti hari baru dilahirkan oleh ibunya. Ini menunjukkan bahwa Ramadan kemarin telah berlalu. Jika kita betul-betul dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka kita akan kembali bersih suci. Tapi ingat, bersih dan suci itu hanya ada hubungannya dengan hak-hak Allah. Namun berkaitan dengan kezaliman kita terhadap sesama, maka ini tidak akan terampuni dan tidak akan diampuni oleh Allah. Yang akan diampuni oleh Allah yang seperti bayi yang baru lahir adalah dosa yang ada hubungannya dengan hak-hak Allah. Barangkali ada dusta di antara kita, ada nista di antara kita, ada jejak-jejak digital yang membuat orang lain terluka, maka itu pun Allah tidak akan mengampuni sebelum kita saling meminta dan memberi maaf. Maka inilah yang disebut dengan jalan silaturahim. Ini penting karena bagaimanapun juga di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, duribat alaihimudz zillatu aina masukifu illa bihablin minallah wa hablin minanas, ditimpakan kehinaan dimanapun kamu berada, illa bihablin minallah, kecuali bagi orang-orang yang menjaga tali agama Allah. Artinya titah perintah Allah yang ada di dalam agama senantiasa dilaksanakan, apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya senantiasa ditinggalkan. Namun itulah belum lengkap. Wahab liminan nas, maka jaga tali perjanjian dengan sesama manusia. Maka sungguh satu ketika Rasulullah SAW
sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih Muslim hadis 4678. Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, apa pertanyaan Rasulullah? Atadruna mal muflis, tahukah kau semua apa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut itu? Qala, sahabat menjawab, al muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami adalah man la dirhama, orang yang tidak punya uang, wala mata, orang yang tidak punya harta benda. Namun Rasulullah bersabda menegaskan seakan-akan menafikan jawaban sahabat itu, karena Rasulullah menjawab, innal muflisa min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku, ya'ti yaumal qiyamah, mereka yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dengan pahala solat, wasyamin, dan pahala puasa, wazakatin, dan pahala zakat, wayati qad satama hadza, namun selain dia sholat tidak pernah ditinggalkan, puasa tidak pernah ditinggalkan, zakatnya tidak pernah ditinggalkan, selalu 100% dilaksanakan, tapi wayati qad satama hadza, namun dia juga datang dengan mulut yang suka mencaci, memaki, yang membuat orang lain terluka hati. Waqadhafa hadza, suka nuduh sana nuduh sini, terima apapun tidak kemudian diklarifikasi, langsung terpengaruh sehingga turut untuk menjustifikasi, memvonis, menghina, maki dan sebagainya, suka menuduh sana sini. Wa akala malah hadza, makan harta demikian, harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal, yang menghalalkan segala cara, yang paling penting adalah puas. Wasafakat dama, suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, suka memukul demikian. Fayuqta hadza min hasanati, maka dia akan dituntut, dan orang-orang yang dia zalimi datang kepada Allah kemudian meminta keadilan dari Allah. Fayuqta hadza min hasanati, maka kesalahan demi kesalahan diambilkan dari kebaikan, dari sholat, puasa, dan zakatnya. Fa'in faniyat, namun tatkala habislah pahala puasa, habislah pahala puasanya, habislah pahala sholat dan zakatnya, maka faniyat hasanatuh, maka habislah kebaikannya, qabla ayyuqda ma'alai, sebelum dia selesai diadil oleh Allah. Maka apa yang terjadi? Ukhidha min khotoyahum, maka dimasukkan sebagai kesalahan dan dosanya. Faturihat, dilemparkannya lah alaihi, atas dirinya, tsumma turiha finnar, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang demikian disebut dengan orang yang bangkrut. Maka sungguh barangkali kita renungkan, ada dusta di antara kita, ada orang-orang yang kita sakiti, istri kita, anak kita, keluarga kita, teman kita yang kita sakiti, maka kesempatan masih dalam nuansa Idul Fitri kita menebarkan untuk mengunjungi dan bersilaturahim. Dan silaturahim kita jalin, maka mudah-mudahan sesuai dengan janji Rasulullah SAW, di antara 5 hal yang akan yadkhulul jannata bisalam, yang akan mengarahkan masuk surga dengan selamat, adalah jalin silaturahim. Orang yang paling mulia adalah orang yang meminta maaf, bukan orang yang memberi maaf. Walaupun kita tidak salah, kita kunjungi. Dengan demikian, mudah-mudahan di suasana Idul Fitri ini, masih dalam suasana Syawal ini, betul-betul meningkatlah apa yang ada di dalam diri kita, sehingga mudah-mudahan Allah membimbing jalan menuju keselamatan, jalan yang Allah ridhai, hingga mudah-mudahan Allah akan menjadikan diri kita, hidup kita dengan akhir husnul khatimah, dibimbing menuju selamat dunia hingga akhirat, diri kita, istri kita, anak turun kita, laki-laki maupun perempuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.
diucapkan terima kasih atas atensi Anda mengikuti channel ini. Dan sebelum meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.